Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, di pagi nan indah ini, di hari yang cerah ini, saya ingin memberikan satu kajian tentang ancaman dan bahaya ghibah atau menggunjing. Sebelum kita membahas tentang ancaman dan bahaya daripada ghibah, kita pahami dulu daripada pengertian ghibah. Ghibah ini dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kalian mengetahui apa itu ghibah? Qalu, mereka pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang namanya ghibah adalah apabila engkau menceritakan saudaramu tentang sesuatu kejelekan ataupun tentang sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu tersebut, dan itu benar-benar ada padanya kejelekan tersebut, maka itulah ghibah. Tapi apabila sesuatu kejelekan tersebut yang kau ceritakan tidak ada padanya, maka itu adalah fitnah, buhtan namanya. Antara ghibah dan buhtan ini, dosa yang paling besar adalah buhtan. Karena apa? Di situ ada unsur fitnah. Nah, ghibah ini dasar hukumnya adalah haram. Dasar hukumnya haram. Tetapi tidak semua ghibah itu haram. Tidak semua menggunjing itu haram. Tidak semua menceritakan kejelekan saudara kita itu haram. Ada ghibah yang dibolehkan, yang disunnahkan, bahkan diwajibkan untuk kita menggibah. Bahkan kalau kita tidak menggibah, bahkan dosa bagi kita. Nah, gibah yang dibolehkan, gibah yang dianjurkan, gibah yang diwajibkan, ini apabila niat dan situasinya adalah niat yang baik dan situasinya mengharuskan untuk menggibah. Jadi ghibah yang memiliki niat yang baik, yang memiliki daripada kemanfaatan yang baik, berarti ghibah tersebut adalah ghibah yang dibolehkan. Nah, untuk saat ini kita fokus kepada ghibah yang diharamkan. Nah, ghibah yang diharamkan itu adalah ghibah yang apabila kita menceritakan tentang kejelekan saudara kita dengan niat untuk menghancurkan, menghinakan, merendahkan daripada saudara kita. Nah, itu adalah ghibah yang diharamkan. Nah, ghibah yang seperti ini ada 5 ancaman yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, ancaman bagi orang yang suka menggibah, yaitu Allah memberikan dosa besar kepadanya. Jadi orang yang menggibah ini, yang menggunjing, dia akan mendapatkan dosa besar. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, sepakat para ulama, mereka berkata bahwa yang namanya ghibah adalah dosa besar. Bahkan Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau berkata bahwa ghibah itu dosa yang lebih besar daripada 30 kali berzina.
Nauzubillah min zalik. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa gibah ini ibarat kita memakan bangkai daripada saudara kita sendiri. Nah, ini adalah ancaman daripada gibah yang pertama. Adapun ancaman dan bahaya gibah yang kedua, yaitu gibah ini akan mendapatkan murka dari Allah. Jadi orang yang suka menggibah akan mendapatkan murka dari Allah. Karena apa? Karena orang tersebut melaksanakan larangan Allah. Yang larangan tersebut merupakan dosa besar. Maka Allah murka. Kalaulah Allah sudah murka, Allah akan membiarkan orang tersebut, tidak melindunginya, tidak merahmatinya. Maka orang yang jauh dari perlindungan Allah, jauh daripada rahmat Allah, maka yang ada berserta orang itu di dalam hatinya adalah setan dan iblis. Nah, kalaulah sudah setan dan iblis yang menguasai daripada orang tersebut, maka hatinya akan menjadi keras. Orang yang hatinya keras akan sulit menerima hidayah, sulit menerima kebenaran dari Allah. Nah, kalau sudah keras hatinya, maka orang tersebut akan menjadi orang yang suka melakukan maksiat. Karena apa? Karena kemaksiatan tersebut tidak terasa baginya bahwa itu adalah suatu kemaksiatan. Jadi dia melakukan dosa, tapi dia merasa biasa saja. Itu bukan dosa. Nah, dia memandangnya dosa itu adalah sesuatu yang biasa. Nah, ini adalah ancaman daripada gibah yang kedua. Adapun ancaman daripada gibah yang ketiga, bahwa orang yang suka menggibah ini akan terhapus daripada amalan-amalan kebaikannya dikarenakan gibah. Inilah yang dikatakan Rasulullah, orang yang bangkrut nanti di yaumil akhir. Karena apa? Karena gibahnya ini, dia nanti akan memberikan kebaikan-kebaikan yang sudah dia bawa untuk orang yang digibahinya. Dan dosa orang yang digibahinya tersebut akan diberikan kepadanya. Nah, ini alamat bahwa timbangan keburukan kita akan lebih berat daripada timbangan kebaikan kita. Karena apa? Kebaikan kita habis diberikan kepada orang yang kita gibahi, dan dosa orang yang kita gibahi diberikan kepada kita. Kebaikan berkurang, dosanya bertambah kepada kita. Maka ini adalah ancaman yang ketiga. Adapun ancaman yang keempat, seluruh amal ibadah kita selagi kita suka menggibah ditolak oleh Allah. Ditolak. Doa kita tidak diterima, sholat kita tidak diterima, puasa kita, ibadah-ibadah kita tidak diterima selagi kita menjadi orang yang suka melakukan gibah. Nah, ini adalah bahaya gibah yang keempat. Jadi rugi kita kalau kita memelihara sifat gibah yang diharamkan. Yang kelima, yaitu orang yang suka menggibah ini akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Itu pertama kali dikarenakan dosa gibahnya. Apabila dia mati tidak bertobat dari gibahnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka pertama kali. Tapi kalau seandainya pun dia mati, sebelum kematiannya dia tobat kepada Allah dari gibahnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga terakhir kali. Nah, ini adalah kehinaan kita di hadapan Allah bagi orang yang gibah. Masuk surga terakhir kali, masuk neraka pertama kali. Nauzubillah min zalik. Dan azab yang Allah berikan bagi orang yang menggibah, Rasulullah SAW menjelaskan. Ini disaksikan Rasulullah langsung pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah melihat ada orang yang mencakar-cakar wajahnya, yang mencakar-cakar tubuhnya, dadanya sampai hancur. Lalu disatukan lagi, lalu dicakarnya lagi dengan kukunya yang dibuat oleh Allah dari tembaga yang runcing. Jadi kukunya tersebut dibuat dari Allah dari tembaga yang runcing, dan dia mencakar-cakar wajahnya sendiri, mencakar dadanya, tubuhnya sendiri sampai hancur. Disatukan lagi, dicakar lagi. Begitulah siksaan bagi orang yang suka menggibah.
Nauzubillah min zalik. Semoga kita terhindar daripada dosa gibah ini. Inilah 5 ancaman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk menjauhi dosa gibah ya. Jadi sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali bahwa tidak semua gibah itu haram. Tidak semua menjelekkan daripada saudara kita, menceritakan kejelekan saudara kita itu haram. Kalaulah niat kita baik untuk menceritakan kejelekan daripada saudara kita, maka itu dibolehkan, disunnahkan. Bahkan kalau memang untuk sesuatu yang banyak manfaatnya atau harus ditegakkan, maka itu adalah wajib. Nah, gibah yang diharamkan adalah gibah yang niatnya untuk menghancurkan dan menghinakan saudara kita di hadapan saudara-saudara yang lain. Demikian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentang 5 ancaman dan bahaya gibah. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.